Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Jennifer Arda Kurnia Menrova dengan NIM C1C02115 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 21. Nah, materi di sini saya akan membahas mengenai subjek pajak penghasilan pasal 21, di mana subjeknya yang menjadi kategori subjek yang dikenakan pada PPh 21 ini yaitu seperti pegawai, kemudian bukan pegawai, selanjutnya itu ada penerima pensiun maupun pesangon, ada anggota dewan komisaris, dan yang terakhir itu ada mantan pekerja dan peserta kegiatan. Untuk objek PPh pasal 21 itu bisa teman-teman baca pada layar Zoom saya saat ini. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berdasarkan pasal 21 itu adalah pembayaran manfaat. Yang pertama ada pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua itu ada penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja maupun yang ditanggung oleh pemerintah, kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat itu ada zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir itu adalah beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah atau dalam kurung tuition fee, kemudian ada biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, kemudian ada pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar. Oke, untuk mekanisme dan tarif pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut, yaitu PPh pasal 21 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Tarif PPh pasal 21 itu menggunakan beberapa bentuk tarif sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21. Namun yang paling umum itu yang digunakan adalah tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila lapisan penghasilan kena pajak dimulai dari 0 rupiah sampai dengan 50 juta ribu rupiah, maka tarif yang dikenakan itu adalah 5%. Apabila di atas 50 juta ribu rupiah sampai dengan 250 juta ribu rupiah, maka tarifnya itu adalah 15%. Apabila di atas 250 juta ribu rupiah sampai dengan 500 juta ribu rupiah, maka tarif yang dikenakan itu adalah 25%, dan apabila di atas 500 juta ribu rupiah, maka tarif yang dikenakan itu adalah 30%. Baik, untuk contohnya sendiri itu adalah penghasilan kena pajak sebesar 75 juta ribu rupiah. Pajak penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah 5% dikali 50 juta ribu rupiah, hasilnya sama dengan 2.500.000 rupiah. Kemudian 15% dikali dengan 25 juta ribu rupiah, maka hasilnya adalah 3.750.000 rupiah. Kita tambahkan, hasilnya adalah 6.250.000 rupiah. Apabila pajak penghasilan yang harus dipotong itu adalah jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka perhitungannya itu adalah 5% dikali 120%,
dikali 50 juta ribu rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Dan 15% dikali 120% dikali dengan 25 juta ribu rupiah, hasilnya sama dengan 4.500.000 rupiah. Maka kita tambahkan menjadi 7.500.000 rupiah. Untuk kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 ini, yaitu yang pertama, setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Kemudian yang kedua, pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang ketiga itu ada pemotongan pajak, pemotong pajak ini wajib menghitung atau memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak ke kantor pos atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Yang keempat itu ada pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Yang kelima itu ada pemotongan pajak. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi, bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. Dan yang terakhir itu, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun pajak terakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.